Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali lagi dengan saya Pak Fajar Widya Kusuma, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang teks fabel. Teks fabel merupakan cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan atau diperagakan pada tokoh-tokoh binatang. Selanjutnya ada tokoh fabel adalah binatang, contohnya ada gajah, singa, kelinci, kancil, dan lain sebagainya. Tokoh binatang di sini memiliki sifat atau karakter layaknya seorang manusia. Contoh, singa sebagai raja hutan memiliki sifat yang bijaksana, ramah kepada rakyatnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya tema fabel yaitu seputar kehidupan binatang. Latar tempat fabel biasanya ada di hutan, sungai, alam bebas. Selanjutnya ada jenis fabel. Yang pertama ada jenis fabel alami. Tokoh dan watak tokoh binatangnya sesuai dengan kondisi nyata. Berarti di sini merupakan tokoh hewan tersebut ya, misal si kura-kura yang lamban atau si raja singa yang buas dan ganas. Selanjutnya ada fabel adaptasi, yaitu watak tokoh binatangnya serta latarnya tidak sesuai dengan kehidupan nyata pada binatang tersebut yang ditokohkan. Contohnya raja singa yang lamban dan pemalu, atau kura-kura berlari sangat cepat gitu. Struktur fabel tidak jauh beda dengan struktur teks cerita fantasi karena keduanya merupakan cerita fiksi, sama-sama cerita fiksi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi berisi yaitu bagian awal dari cerita, berisi tentang pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, dan sebagainya. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi di sini berisi tentang permasalahan-permasalahan atau konflik. Yang ketiga ada resolusi atau pemecahan masalah, pemecahan dari konflik-konflik yang ada pada cerita tersebut. Nah, yang keempat ini koda. Ini boleh ada, boleh enggak ada. Koda merupakan bagian akhir dari fabel yang berisi nilai moral. Selanjutnya ada alur fabel. Di sini terbagi menjadi dua jenis, yaitu alur fabel dengan koda dan alur fabel tanpa koda. Kalau alur fabel dengan koda, yang pertama adalah pendahuluan, lalu muncul masalah, konflik, lalu puncak masalah atau klimaks, kemudian peredaan masalah, penyelesaian masalah, resolusi, dan yang terakhir koda atau pesan moral, isi pesan moral. Yang kedua, alur fabel tanpa koda. Yang pertama ada pendahuluan, munculnya permasalahan-permasalahan, lalu ada klimaks, puncak permasalahan, resolusi, dan penyelesaian masalah. Yang terakhir ada unsur fabel. Unsur di sini adalah unsur intrinsik atau unsur yang membangun fabel tersebut. Yang pertama ada tema, latar, berisi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang ketiga ada tokoh dan penokohan.
yaitu ada tokoh utama, tokoh sampingan, dan tokoh-tokoh yang lain. Selanjutnya ada watak tokoh atau penokohan, ada protagonis atau tokoh yang baik, bersifat baik, lalu ada antagonis atau sifat buruk atau jahat. Setelah itu ada alur dari fabel, ada alur maju dan alur mundur. Setelah itu yang terakhir terdapat unsur amanat atau pesan moral. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.